Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, di kesempatan pagi hari kali ini, tepatnya kurang lebih pukul setengah 10 pagi, kita akan melakukan proses namanya pemanfaatan PSB untuk menunjang budidaya cabai kita. Nah, PSB ini sendiri adalah fotosintetik bakteria, yang dimana PSB ini kita pergunakan sebagai bakteri pembantu ya dalam proses budidaya cabai, yang dimana untuk memaksimalkan proses namanya fotosintetik. Nah, fotosintesis sendiri adalah merupakan proses fotosintesis itu sendiri merupakan proses pada tanaman, yang dimana tanaman tersebut akan membuat makanan dengan sendirinya ya, yang dimana memanfaatkan cahaya matahari ya untuk memproses bahan-bahan ya yang berasal dari tanah berupa air dan karbon dioksida untuk menjadi sebuah energi dan sebuah karbohidrat bagi tanaman itu sendiri. Yang jelas kita dengan pemberian fotosintetik bakteria ini, nantinya bakteri ini peranannya adalah membantu tanaman dalam menangkap sinar-sinar cahaya matahari, yang dimana nantinya sinar tersebut dapat dimanfaatkan oleh tanaman cabai itu sendiri, semacam itu. Dan PSB ini bahan baku dasarnya sebenarnya ini ada telur, micin, dan mikroorganisme PSB itu sendiri ya, yang dimana dalam proses pembuatannya dilakukan dengan cara dijemur. Dan yang jelas setelah penjemuran, saking lamanya cairan ini ya, yang dulunya berwarna putih, setelah dijemur akan berubah dengan menjadi berwarna merah ya. Cairan yang berubah menjadi warna merah inilah yang menandakan bakteri fotosintetik tersebut itu terdapat pada cairan ini kan kawan ya. Semakin merah maka semakin banyak pula bakteri fotosintetiknya. Dan bakteri fotosintetik ini tidak hanya memiliki peranan sebagai bakteri yang membantu proses fotosintesis saja, akan tetapi nantinya bakteri fotosintetik ini juga memiliki peranan sebagai pengusir hama ya, dimana bau dari cairan ini rasanya baunya itu kurang sedap ya bagi hama, jadi insya Allah dapat mengusir hama. Dan yang kedua yaitu memberikan nutrisi pada tanaman juga, karena bahan baku dasarnya ini adalah telur dan micin ya, dimana telur dan micin tersebut mengandung kandungan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut, salah satunya asam amino ya kan kawan, semacam itu. Dan ini proses pembuatannya ya cukup mudah sekali dan murah biaya, dan ini menurut kami sangat mudah ya dalam proses pembuatannya. Dan yang jelas kalau menurut beberapa jurnal, bakteri fotosintetik ini sangat membantu tanaman cabai ya dalam proses budidaya ataupun tanaman yang lainnya, yang terbukti pada tanaman kedelai itu bisa menambah bobot hasil kurang lebih 40% ya. Akan tetapi kalau untuk saat ini akan memanfaatkan bakteri fotosintetik ini untuk budidaya cabai ya, yang dimana konon katanya pada channel-channel sebelah itu bakteri fotosintetik itu membantu dalam proses mempertahankan hidup buahnya lebat dan tahan ya, tanamannya tahan terhadap serangan penyakit. Dan yang jelas kita akan aplikasikan dengan menggunakan alat sprayer yang berisikan air biasa, air sumur kurang lebih 15 liter, dan nantinya akan kita berikan
bakteri fotosintetik kurang lebih nanti satu gelas ini atau 200 ml ya, atau kurang lebih ya takaran yang dari beberapa sumber itu menurut kami yang paling cocok untuk dosis pemberiannya untuk bakteri fotosintetik itu kurang lebih 15 ml per 2 liter air hingga 30 ml per 20 liter air, semacam itu. Jadi kalau ini kita menggunakan 15 liter air ya untuk satu tangki ini, kami pergunakan kurang lebih ini 200 ml air ya, semacam ini. 200 ml air untuk pada awal-awal proses namanya proses pertumbuhan ya kawan-kawan. Ini kita berikan ya setelah diberikan pupuk namanya pupuk kocor ya. Setelah kita berikan pupuk kocor, pupuk semi organik ya, dikocor, baru selang 3 hari atau 7 hari berikutnya itu baru bisa kita berikan bakteri ini kan kawan ya. Jangan sampai bersamaan, karena nantinya kalau bersamaan itu nantinya akan tanamannya tidak kuat lah kan semacam itu, karena konsentrasinya terlalu tinggi ya kan. Dan ini sebelum penggunaan alangkah baiknya dikocok terlebih dahulu dan baru dituangin. Dan ini bakteri fotosintetiknya ya berwarna merah, kemerah-merahan ya. Ini menandakan di botol ini kan kawan ya, ini bakterinya sangat banyak yang menjadikan cairan tersebut berubah menjadi berwarna kemerah-merahan, dan ini menandakan bakterinya berkembang ya kan kawan, semacam itu. Yang dulunya cuma 1 sendok loh, merahnya itu cuma saya beri 1 sendok, setelah kita jemur saking lamanya ya berubahnya jadi merah pekat, dan ini baunya kurang sedap ya kan kawan ya. Dan ini sangat tidak disukai oleh hama, sehingga cocok sekali untuk pengendalian hama secara alami. Nah, dan ini kita berikan, kita masukkan ke dalam air kurang lebih 15 liter air ya. Dan ini harus kita aduk kan kawan ya, biar kondisinya merata saat disemprot, macam itu ya. Kita aduk dengan menggunakan ini aja ya. Nah, tutupnya ini aja. Nah, kita aduk kayak gini saja, yang penting tercampur secara merata kan. Dan pastikan ya kan kawan, sebelum penggunaan bakteri fotosintetik pada ini kawan kan, pada sprayer itu pastikan sprayernya dibilas terlebih dahulu agar bahan-bahan kimia yang dapat mematikan bakteri tersebut hilang ya kan kawan, hilang, dan yang jelas nantinya aman bagi bakteri fotosintetik tersebut ya. Meskipun bakteri fotosintetik tersebut bisa dicampurkan dengan penggunaan pupuk kimia yang dilakukan secara spray, tapi saya saranin lebih baik mending manual atau sendiri ya kan, jangan dicampur-campur kan, karena ini namanya makhluk hidup ya, pastinya lebih baiknya sendiri ya, jangan dicampur dengan bahan-bahan kimia yang dapat mematikan makhluk hidup itu sendiri. Nah, sekiranya sudah tercampur secara merata kayak gini kan kawan, baru kita tutup, dan selanjutnya akan kita lakukan proses penyepraian ya, penyepraian pada lahan cabai itu kan ya, pada tanaman cabai yang kita budidayakan. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita lakukan proses penyepraian kepada tanaman cabai kita ya, dimana penyepraiannya cukup kayak gini ya kan kawan ya. Pastikan bagian daunnya terkena cairan bakteri ini kan kawan, macam itu. Dan aplikasinya kan kawan, untuk bakteri fotosintetik ini alangkah baiknya di waktu siang hari
Jangan di waktu sore ataupun pagi, karena ini efektifnya di siang hari ya, nanti membantu proses fotosintesis ya, yang dimana proses fotosintesis sendiri itu nantinya mereka akan menangkap cahaya-cahaya yang berasal dari matahari yang menyinari bumi ya, semacam itu. Nah, ini jadinya di waktu siang hari efektifnya ya. Nah, cukup disemprot kayak gini aja kan. Nah, membasahi, yang penting membasahi daun aja gitu, sudah cukup. Dan oke kan kawan, itu dulu mengenai teknik budidaya ya cabai keriting, yang dimana kita memanfaatkan bakteri fotosintetik sebagai pengusir hama, dan yang jelas sebagai makhluk pembantu ya dalam proses budidaya cabai ini, terutama memperoleh sinar matahari atau proses fotosintesis ya secara bagus dan maksimal. Oke, jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.